Oke, baik lagi sama Golan di channel YouTube Biawak Kocak, channel YouTube paling membangongkan di alam semesta. Oke, selanjutnya gue bakal review biawak gue yang ada di sini sama yang ada di sono. Mau tahu keseruannya? Langsung aja. Jadi di sini gue punya biawak, bukan punya Indonesia. Ini biawak dari Filipina, namanya Varanus cumbingi. Tapi yang gue piara ini udah hasil ternakan atau CB, captive breed, yang ada di Indonesia. Gue dapat dari teman gue. Lo mau tahu bentuk biawaknya kayak gimana? Oke, kita lanjut aja. Kita langsung lihat biawaknya. Gue cuman mau ngasih tahu ya, kalau cuming ini itu rada susah ya, susah diatur, susah dididik. Gue nggak tahu juga entah kenapa dia dari karakter alamnya atau gimana. Padahal nih gue dapet udah CB, udah ternakan, tapi masih tetap rada jahil gitu ya. Tapi ini punya warna yang keren banget sih menurut gue. Nah, ini dia biawaknya. Cumingi, Varanus cumingi. Dia biawak dari Filipina. Dia menurutku biawak paling kuning sih yang pernah gue piara. Tapi emang, aduh, brengsek. No, gue kasih tahu, dia emang karakternya begini. Padahal gue piara tuh hasil breedingan Indonesia. Tapi karakternya masih kagetan, masih suka nyabet-nyabet. Bahkan kadang-kadang dia tuh gigit. Gue beberapa kali digigit sama dia. Walaupun gigitannya nggak sakit ya, karena ukurannya nggak terlalu besar, tapi menjengkelkan juga ya. Gue tuh pengennya biawak yang jinak, tapi nggak apa-apa dah. Selagi dia makannya lancar dan nggak sakit, gue bakal tetap pelihara. Lu bisa lihat di sini dia. Ini gue pegangin ekornya biar gue nggak kesabet lagi ya mukanya. Lu bisa lihat nih, warna kepalanya ini dia tuh kuning banget. Dia mirip kuning mentega kalau gua, bahkan lebih kuning deh mentega. Di sini gue juga dapat motifnya itu yang banded, semi banded. Jadi dia ini motifnya nyambung. Gue dapat dari temen gue yang orang Bandung. Dia ternakannya Dreamlin. Gue punya aktenya, dia dopnya setahu gue Januari. Sekarang udah bulan Oktober, berarti kisaran 6 bulan 7 bulanan lah ya. Tapi dia udah segede gini ya. Soalnya dia nih makannya itu makannya rakus banget sih. Dia apa aja disikat, mau lu tikus, udang, ayam, lele. Lihat dari perutnya dia gendut banget. Dan ini kalau dari aktenya sih dia jantan. Tapi gua nggak bisa nembak juga sih ya dia jantan atau betinanya. Tapi mau jantan mau betina nggak apa-apa deh, gue pelihara aja. Tapi gue masih berusaha sih buat bikin dia nih anteng, buat bikin dia nih nggak gila lagi. Biar bisa gue ajak jalan-jalan, biar bisa gue ajak main gitu kan. Tapi ke gua telusuri sih emang kayaknya ya, gua nggak tahu juga, emang cuming itu karakternya emang rada susah sih buat dididik. Tapi karena dia punya warna yang cakep banget, warna yang menurut gue nyentrik banget dari biawak-biawak yang lain, ini biawak paling keren sih menurut gua. Salah satu biawak paling keren lah menurut gua. Dan gue cukup lama juga mendapatkan biawak ini. Gue nabung berapa lama buat bisa beli biawak ini. Walaupun akhirnya nih biawak suka nyambetin gue, suka gigitin gue, nah kan. Oh, gue rada-rada geter juga nih soalnya nih. Oh, dia tuh suka hissing, suka ngamuk-ngamuk gitu. Oh, gue gigit juga pala lu. Oh, oh kan. Kayaknya gigit sih enggak, tapi dia tuh entah kenapa kagetan, suges gitu kayaknya sih. Keren sih menurut gue. Coba kita taruh di bawah ya. Lu jangan marah-marah. Oh, kayaknya kalau ditaruh di bawah dia lebih anteng kali ya. Walaupun sedikit-sedikit kaget. Cakep ya. Jadi kalau jenis cuming ini sebenarnya udah banyak sih teman-teman reptiler kita yang breeding di Indonesia. F0-nya itu dari Filipinanya langsung, udah capai F2, dia yang bakal nyampe F3, dan sudah diperjualbelikan juga secara legal di Indonesia. Salah satunya Ko Harvey yang jual di NLI, dia juga jual jenis-jenis biawak lainnya yang hasil breedingan dia. Keren sih kalau bisa sampai lu bisa sampai ke tahap breeding biawak.
nanti mudah-mudahan gue bakal sampai ke tahap itu ya. Oke guys, selanjutnya gue bakal review biawak gue yang di sini. Di sini gue punya biawak yaitu jenisnya Salvadori. Dia gue namain Angry. Kenapa gue namain Angry? Karena dia tuh doyan banget yang namanya marah. Nggak tahu kenapa dari awal gue pelihara dia tuh suka marah. Entah hissing, nyabet. Tapi semenjak gue pelihara dia hampir 2 tahun lebih, gue itu cuman sekali kegigit di tangan. Tapi nggak masalah. Oke, mau lihat keseruannya, langsung kita keluarin aja dari kandang. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Goblok. Nah, ini dia nih kandang ukuran 2 meter kali semeter, tingginya 1,5 meter. Jadi buat ngandangin orang juga bisa ya guys ya. Kandang belum gue bersihin, ini dia. Noh, gua udah sini aja dia udah hissing, dia tuh udah kayak marah gitu. Lihat dari matanya, dari lehernya. Gue coba buat ngeluarin dia, mudah-mudahan aja dia mau keluar baik-baik aja. Gue yang baik-baik aja maksudnya. Angry, keluar yuk. Aduh. Parah gue guys. Dong, pelan-pelan dong. Ini dia. Angry, si biawak pemarah. Varanus salvadori, biawak terpanjang di dunia. Ada. Nah, sekarang kira-kira ukurannya dia udah 2 meter lebih lah. 210 cm, 2,1. Nah, dia ini sebenarnya nggak masalah sih kalau lu tahu cara handle-nya, tahu cara pegangnya. Cuman dia tuh emang tipikalnya doang yang kayak marah, kayak hissing. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu agresif banget sih. Yang penting lu tahu cara handle-nya. Oh, baik dia. Nah, ini udah lumayan lama juga sih nggak gue keluar dari kandang. Udah lumayan lama juga nggak gue handle kayak gini. Jadi dia agak kagetan. Nah, kalau udah keluar dari kandang sih seharusnya sih dia aman. Soalnya dulu yang pas ukuran sebelum 2 meter tuh dia masih sering gue ajak jalan-jalan, masih sering gue ajak gathering, gue ajak edukasi. Masih banyak dipegang-pegang sama orang, masih banyak dipakai buat sosialisasi ke masyarakat. Tapi hari ini semenjak gue udah ganti kandang dan kandangnya cukup gede, jadi gue kayak udah mulai capek gitu buat ngeluarin dia karena emang butuh effort yang lebih. Ini biawak salah satu biawak yang mungkin buat kalian para pencinta reptil khususnya Varanus, ini mungkin salah satu biawak impian sih. Ini biawak Varanus salvadori dari Papua dan ini lokalitinya kalau dari owner sebelumnya ya, dia bilang tuh Japur atau Jayapura. Dan di mana itu lokaliti Japur tuh dia tuh bisa gede. Nah kan dia hissing. Dia tuh bisa gede. Gua pernah nemuin yang paling gede itu untuk jenis Salvadori ini yang paling panjang itu 3 meter. Dia punyanya Bang Vlado. Namanya T-Rex. Kalau tahu, pasti kalau sering berseliweran di YouTube, di Facebook, Salvadori gede itu si T-Rex doang sih. Tahu gue dia paling besar di Pulau Jawa. Nih, berarti dia antang-antang aja sih, tapi kayak gini dia suka hissing, suka kaget. Ya karena emang faktor karena jarang gue handle juga sih ya. Coba buat nanti sekarang gue bakal nyoba buat gendong dia aman atau enggak. Masih aman atau enggak. Duh. Tinggi gua tuh 185. Sekarang dia ini udah 2 meter, udah kalau ditinggiin begini dia lebih tinggi daripada gua. Gua tuh nggak takut sih sebenarnya, cuman males aja gitu kecakar-cakar sama kukunya. Soalnya dia pasti berusaha naik buat ke tempat lebih tinggi ya, karena dia kan biawak pohon. Jadi ekornya ini berfungsi jadi tempat dia bergelantung, tempat dia buat keseimbangannya.
kukunya ini bisa melengkung buat jadi senjata dia, bisa jadi buat dia pencengkeram batangnya biar dia nggak jatuh dari pohon. Nah, gue nggak tahu kenapa nih dari awal gue pelihara dia ini emang kayak gini. Dia tuh suka hissing, suka kaget-kaget. Nah, kalau kita ngelakuin gerakan tiba-tiba, dia bakal kaget juga. Makanya kalau lu mau pelihara Salvadorid nih, lu harus mikirin matang-matang, lu harus punya mental yang menurut gue cukup berani, karena emang dia tuh punya karakter yang spesial, betul. Nah, kalau buat warnanya atau motifnya sih nggak jauh beda sih ya dari Salvadori biasa. Dia dominan hitam, terus ada blusing-blusing kehijau-hijauan dengan dot yang lumayan besar. Salvadori juga punya beberapa tipe. Dia kayak Maroke, Sorong, Jayapura, Batanta, dan di setiap tipe atau lokalitinya itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Kayak temen gua, contohnya si Padlu, orang paling ganteng di muka bumi, dia punya Salvadori lokaliti Merauke. Merauke itu dia cenderung lebih kecil, nggak bisa besar, tapi dia warnanya lebih bagus, lebih padat, dotnya kecil-kecil. Kalau di Salpa itu kayak makro. Nanti kapan-kapan boleh kita main ke kandang si Padlu buat review-review apa aja yang ada di kandang dia. Kebetulan dia rumahnya nggak jauh dari sini. Nah, nih, baik lagi nih ke si Engri. Si Engri ini gue bingung banget. Gue udah coba buat di handle tiap hari, buat coba interaksi, tapi dia tetap karakternya begini. Kenapa marah-marah? Nih. Nah, di sini di kandang ini gue punya biawak ini yang paling besar ya. Sisanya cuma Cumingi, Sumbawa, Jawa itu ukurannya nggak sebesar ini. Padahal dia nggak galak-galak banget. Dia anteng-anteng, nggak galak ya, cuman nggak tahu aja emang dia suka marah-marah, makanya itu gue namain Engri. Buat lu yang penasaran keep Salvadori, gue saranin sih lu keep yang udah sebean aja sih, buat biar bisa lu bentuk karakternya, biar bisa lu paham karakternya dia kayak gimana. Sekarang kan udah lumayan banyak juga tuh breeder-breeder yang udah berhasil ternakin Salvadori, walaupun harganya masih lumayan ya. Ya kalau emang udah lu suka ya nggak apa-apa. Oke, mungkin sekian aja dari gua pembahasan dengan si Engri ini. Buat kalian yang mau lihat perkembangannya lebih lanjut, mau tahu apa aja yang bakal gue lakuin lagi dengan Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Aku sedih Ya Allah. banget. Aku sedih banget. ya. Nape? Gue lakuin sama dia, pantau terus YouTube gua. Oke, thank you.